Negara Indonesia adalah negara yang besar serta kaya akan perbedaan. Negara Indonesia memiliki berbagai ras, agama, budaya, dan bahasa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya keragaman tersebut, penting adanya alat pemersatu yaitu bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh warga Indonesia yang notabene memiliki bahasa sendiri. Kita selalu memperingati 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berarti mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Dalam peristiwa penting tersebut, seluruh pemuda Indonesia mengucapkan sebuah ikrar yang disebut dengan Sumpah Pemuda, di mana salah satu isi dari Sumpah Pemuda tersebut yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan dalam kalimat tersebut memiliki makna di mana rakyat Indonesia ditegaskan untuk selalu menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, yang mana bahasa ini merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari memudahkan kita berkomunikasi dengan orang yang berasal dari suku-suku lain. Contohnya, di kampus yang memiliki mahasiswa dari berbagai daerah di mana memiliki bahasa masing-masing. Sangatlah penting untuk kita menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia lah bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia menjadi kebutuhan mutlak sebagai media pemersatu, memperlancar komunikasi, serta menipiskan perbedaan suku, ras, atau perbedaan lainnya. Kita sepatutnya bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di luar sana, banyak negara yang mempelajari bahasa Indonesia, bahkan menjadi kewajiban untuk mempelajarinya. Sebagai contoh, di Vietnam, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi kedua sejak Desember 2007, di mana bahasa Indonesia setara dengan bahasa Jepang, Inggris, dan Prancis. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang wajib dipelajari oleh perwira militer Kamboja karena buku panduan serta taktik perang yang dipakai di Kamboja dibuat oleh perwira militer Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga resmi digunakan dan diajarkan di institusi pendidikan dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Timor Leste, Vietnam, Taiwan, dan Amerika Serikat. Bahasa Indonesia juga termasuk ke dalam 10 besar bahasa tersulit yang dikenali lewat audio, karena bahasa Indonesia ini terkesan tidak memiliki irama dalam pengucapannya, dan juga cenderung lurus. Jadi, betapa hebatnya bukan bahasa kita ini, orang yang bukan berasal dari Indonesia ingin mempelajarinya. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia sepatutnya bangga memiliki bahasa yang dikenal di dunia internasional. Menjaga eksistensi bahasa Indonesia adalah kewajiban seluruh anak bangsa yang hidup dan lahir di bumi Indonesia. Oleh karena itu, ukuran nasionalisme tidak hanya diukur dengan membela negara dalam bentuk fisik atau berperang, akan tetapi nasionalisme juga dapat diukur dengan sejauh mana peran anak bangsa dapat mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia tidak hanya tugas tim balai bahasa semata, akan tetapi tugas seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak muda Indonesia. Bentuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia harus dilakukan di berbagai tempat dan dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dalam berkomunikasi. Sering berkomunikasi dengan bahasa Indonesia bukan hanya sekadar karena tidak mengerti bahasa lain, namun karena bukti kecintaan dengan bahasa ini. Selain itu, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia bukan hanya dalam bentuk verbal atau percakapan, namun juga dalam bentuk tulisan, seperti pidato kenegaraan, karya ilmiah, dan lain-lainnya. Dengan demikian, mempelajari bahasa Indonesia adalah cara yang harus ditempuh agar kata serapan asing dapat diminimalisir. Karena bukan tidak mungkin ketika kosakata asing sering dimasukkan dalam setiap komunikasi, maka lama-kelamaan bahasa Indonesia akan tergeser oleh kata-kata terbaru. Untuk itu,
Setiap penduduk Indonesia memiliki kewajiban untuk belajar bahasa Indonesia. Tidak hanya sekedar kosakatanya, namun juga aturan-aturan dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus digerakkan secara nasional, karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan bangga, kita harus menggunakan dan mempopulerkan bahasa Indonesia hingga ke kancah dunia. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi segala nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah bersama-sama kita kumandangkan "Aku cinta bahasa Indonesia" dan "Aku bangga menggunakan bahasa Indonesia".